Melanjutkan film Ombak sebelumnya, kita akan diperlihatkan pada Tien pasca ditangkap oleh Raja Sena dan bala pasukannya, di mana ia diperlakukan layaknya tahanan dan harus menjalani hukuman berat karena statusnya yang dianggap sebagai pemberontak. Dalam kondisi lemas akibat tidak diberi makan dan minum, Tien harus dihajar habis-habisan oleh para prajurit kerajaan di mana mereka tidak akan berhenti sebelum dia tak sadarkan diri. Namun meski Tien menderita, hal itu jelas bukan sesuatu alasan untuk dirinya menyerah dan Tien pun melakukan perlawanan sampai berhasil lolos dari belenggu. Memanfaatkan rantai yang terkait pada kedua tangannya, ia langsung membrutal menghajar balik para prajurit kerajaan sampai akhirnya karena prajurit kerajaan terus berdatangan, Tien kembali dibuat tak berdaya sampai tidak sanggup lagi untuk berdiri. Ia langsung dibawa ke sebuah ruangan dan kembali mendapat penyiksaan fisik yang bertujuan untuk melumpuhkannya. Di tempat lain, lebih tepatnya di Desa Penari, seorang tabib terlihat sibuk mengurus para pasien yang terus berdatangan sejak beberapa hari terakhir. Entah penyakit macam apa yang diderita oleh warga desa tersebut, namun sebagian warga yang sehat meyakini jika ini adalah perbuatan si penyihir yang telah mengutuk desa mereka. Sesuai dugaan sebelumnya, si penyihir memang pelaku dari apa yang saat ini menimpa warga desa. Bahkan sekarang tengah berupaya untuk mengirimkan guna-guna kepada Bua. Namun karena Bua juga bukan orang sembarangan, ia langsung menyadari hal itu dan bisa dengan mudah menangkalnya. Ternyata Bua sebenarnya merupakan seorang biksu, sehingga tak heran jika ilmu hitam tidak mempan kepadanya. Demi menyelamatkan warga desa dari perbuatan si penyihir, ia pun kembali pada jati dirinya sebagai biksu untuk membuat benteng pertahanan goib. Beralih pada Raja Sena, sejak menangkap Tien waktu itu, ia mulai dihantui oleh rasa takut karena akhir-akhir ini sering mengalami halusinasi. Entah kenapa hal itu bisa terjadi. Dalam halusinasinya tersebut, Raja Sena mendengar suara seseorang di mana orang itu adalah pendahulunya yang merupakan panglima tinggi di kerajaan. Ternyata alasan kenapa Raja Sena mendapat gelar sebagai panglima tertinggi adalah karena dia menghabisi si pendahulu dengan cara meracuninya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, si pendahulu mengutuk Raja Sena agar kehidupannya hancur, dan itu bisa jadi sebuah alasan kenapa dia seperti sekarang. Beruntung kejadian barusan hanya sebatas mimpi, namun itu jelas merupakan pertanda buruk bagi Raja Sena. Mendengar ada suara keributan, ia pun lekas beranjak dari kasur guna melihat langsung bagaimana situasi di luar. Suara keributan itu rupanya diakibatkan oleh kedatangan para bandit yang bermaksud menyelamatkan Tien. Tapi sayangnya, meski di awal mereka bisa mendominasi perang, situasi pun jadi terbalik karena si penyihir datang yang entah apa alasannya seolah melindungi Raja Sena.
Melihat kontribusi si penyihir, Raja Sena menjadi respek terhadapnya dan berjanji akan mengabulkan semua keinginan jika dia bersedia jadi pengikutnya. Namun karena si penyihir berkata bahwa dirinya akan selalu setia tanpa mengharapkan apa-apa, hal itu membuat Raja Sena merasa tersinggung dan memberikan sekantong emas dengan cara melemparkannya seperti ini. Setelah diolok-olok, si penyihir pun memberitahukan alasannya datang bahwa ia tahu jika Raja Sena telah dikutuk dan awalnya ingin menawarkan bantuan supaya beliau bisa lepas dari kutukan. Namun karena niat baiknya malah mendapat respon buruk, si penyihir yang jadi mengurungkan niatnya pun hanya menyarankan Raja Sena untuk segera mengeksekusi Tien sebagai langkah awal untuk mencegah hal buruk yang mungkin saja akan terjadi kepadanya. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, karena Tien akan dieksekusi mati hari ini, berita pun langsung tersebar luas sampai Yuli juga terkejut saat mengetahuinya. Berlokasi di halaman depan kerajaan, Raja Sena menyuruh dua agojonya untuk memulai eksekusi, tetapi Longdap! ya, datang seorang prajurit dari kerajaan Ayutthaya bermaksud untuk menghentikan eksekusi dan membawa Tien pergi dari sana. Yang karena si prajurit membawa pesan dari sang raja sebagai bukti, Raja Sena pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa melepaskan Tien begitu saja. Entah siapa pengkhianat yang berani melaporkan perbuatan Raja Sena kepada sang raja. Salah satu ajudan pun menyarankannya untuk jangan khawatir karena dia akan mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Tien. Namun di situ Raja Sena seketika kembali mengalami halusinasi dan menghabisi si ajudan di depan para ajudannya yang lain. Tien sendiri kini dibawa pada si tabib yang ada di desa penari untuk segera diobati. Karena Yuli juga ada di sana, ia langsung sadar jika orang ini adalah Tien karena sebelumnya pernah bertemu pada malam acara ritual. ดาบนี้สำหรับพ่อข้าออกแกเสียหาเดโช Dan ya, kerusuhan pun kembali terjadi akibat kemunculan sekelompok pembunuh bayaran yang diutus oleh Raja Sena. Yuli hanya bisa menyaksikan kerusuhan terjadi sambil memeluk Tien karena tidak ingin kehilangannya lagi. Sedangkan si prajurit dan bala pasukannya berjuang sebisa mungkin untuk menghabisi para pembunuh bayaran tersebut. Beruntung para pembunuh bayaran berhasil dikalahkan meski si prajurit juga ikut tewas dalam tragedi ini. Yuli bersama para warga langsung membawa Tien ke tempat Boa berharap Riau bisa menyelamatkannya dengan cara atau metode tradisional. สืบแต่เจ้ากรรมนายเวรของไอ้เทียน Beberapa hari kemudian, Tien akhirnya kembali siuman namun tubuhnya sekarang mengalami kelumpuhan. Dengan sabar, Yuli membantunya dalam melakukan terapi yang tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi gerak tubuh Tien akibat cedera. Karena hal itu dirasa percuma saja, Tien pun mengambil keputusan untuk bundir karena menganggap ini sudah menjadi akhir bagi segalanya. Menggunakan tongkat kayu sebagai penopang tubuh, ia lekas pergi ke area perbukitan dan berencana loncat dari atas tebing.
Saat akan bunuh diri itulah, Tien bertemu dengan seorang pria bernama Hamle yang mohon maaf mengidap penyakit mental atau lebih dikenal dengan ODGJ. Entah ini suatu kebetulan atau takdir, kedatangan Hamle ke sana membuat Tien ragu untuk melompat karena diingatkan untuk selalu tertawa dalam kondisi dan situasi apapun. สูงอ่ะสูงอ่ะถอยเลยเนี่ยไปบอลหัวเราะ Di waktu yang sama, Tien juga ditemui oleh Boa yang sekedar ingin mengingatkannya bahwa nama Tien memiliki arti yaitu terang dan lekas menyuruhnya untuk melihat fajar karena sebentar lagi akan terbit. Alasannya adalah Tien diibaratkan sebagai matahari yang ditakdirkan untuk menerangi kegelapan. เมื่อนั้นแสงสว่างจะอยู่ไม่ไกลนั่นเอง Alhasil, Tien tidak jadi melakukan bundir dan menerima saran dari Boa yaitu melakukan meditasi di sebuah kuil tua yang tujuannya sendiri adalah mengobati tubuhnya yang secara medis jelas mustahil bisa sembuh, dan meditasi juga dapat mencerahkan pikiran dari dendam dan amarah dalam hati. Tidak hanya melakukan meditasi, Tien juga berjuang sekuat tenaga untuk melawan penyakit lumpuh yang dideritanya. Ia seorang diri memperbaiki bagian sendi-sendinya yang kaku, hingga pada akhirnya kembali normal seperti sedia kala. Beberapa hari berlalu, Tien ditemui oleh Yuli dan diajak pulang ke desa. Di sana ia diajari sebuah tarian tradisional yang mana itu tentu saja membuatnya senang karena sudah sejak lama menantikan momen kebersamaan ini. Dan karena keduanya saling menyukai satu sama lain, mereka berdua pun memutuskan untuk pacaran. ทำอะไรกันวะน่ะ Tak lupa, Tien juga menemui Boa untuk berterima kasih atas arahan dan motivasi yang diberikan kepadanya waktu itu, karena jika beliau tidak datang, ia mungkin sudah tewas akibat melompat dari atas gedung. ในโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้ายังไม่รู้ เจ้าจงอย่าประมาท Mengetahui perjalanan hidup Tien masih panjang, Boa menyarankannya untuk kembali melakukan meditasi, namun bedanya kali ini sambil mempelajari ilmu bela diri, karena bagaimanapun juga masih banyak hal yang perlu dipelajari. แล้วข้าจะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ที่ทำให้ทุกชีวิตต้องเวียนว่ายตายเกิด Sesuai arahan dari Boa, Tien pun kembali melakukan meditasi untuk menjernihkan pikirannya. Ia juga mendalami ilmu seni bela diri Muay Thai yang kali ini dipadukan dengan tarian tradisional agar jika nanti berhadapan lagi dengan musuh, Tien dapat mengalahkan mereka dengan gerakan tenang namun mematikan. Sementara Tien menghabiskan hari-harinya dengan berlatih, Raja Sena sendiri kondisinya terlihat sudah sangat memprihatinkan akibat sering dihantui oleh bayangan masa lalu. Dengan diantar oleh bala pasukannya, ia pergi ke tempat si penyihir untuk meminta bantuan demi mengobati penderitaannya. Tanpa Raja Sena sadari, si penyihir sama sekali tidak ada niatan untuk menolong karena masih sakit hati dengan perkataannya waktu itu dan... Ya, karena si penyihir bukan orang sembarangan, Raja Sena pun dibuat ketir, apalagi setelah melihat sebagian pasukannya dibebat habis. Tersisa dia seorang diri. Si penyihir tanpa segan menebas kepala Raja Sena demi mengambil alih kekuasaannya.
Singkat cerita, setelah si penyihir menggantikan posisi Raja Sena, Tien kedatangan tamu yaitu Hamle mengantar seorang panglima yang diutus oleh si penyihir untuk menangkapnya. Pada situasi tersebut, ia pun dengan santainya menghajar si panglima beserta pasukannya sampai akhirnya beres menghajar si panglima dan bala pasukannya, Tien pun dengan cepat pergi ke desa untuk memastikan kondisi di sana. Melihat semua rumah sudah terbakar dan para warga tiwas tergeletak di atas tanah, hal itu membuat Tien merasa bersalah karena tidak sempat menolong mereka saat kesulitan. Dengan penuh amarah, Tien kembali membrutal dengan menghajar prajurit yang masih ada di sana dan curiga jika ini adalah perbuatan Raja Sena, Tien langsung pergi menuju kerajaan dan baru mengetahui jika si penyihir adalah dalang di balik peristiwa ini. Melihat sebagian warga yang selamat termasuk Yuli kini dijadikan budak, ia pun meminta si penyihir agar menghentikan kegilaannya jika tidak ingin berurusan dengan Tien. ข้ามาเพื่อหยุดเจ้า Tanpa memperdulikan peringatan dari Tien, si penyihir itu malah menunjukkan sebagian kecil kemampuan sihir miliknya, yaitu dapat membuat gerhana matahari. Berharap Tien akan takut seperti para warga yang ada di sana. พยาบาทมันอยู่ในตัวของเจ้า Bukan itu saja, si penyihir bahkan menghabisi Yuli tepat disaksikan oleh Tien untuk memancing kemarahannya sehingga karena Tien sudah bukan sosok yang dulu lagi, ia tentu saja bisa dengan mudah menumbangkan satu persatu prajurit tanpa mengalami kesulitan dan karena musuh terus berdatangan, Tien memanfaatkan seekor gajah untuk meruntuhkan salah satu patung yang ada di sana, yang tujuannya adalah untuk menumbangkan sebagian musuh. Melihat hal itu, si penyihir dengan cepat melemparkan sebuah tombak tepat mengenai tubuh Tien sampai-sampai membuatnya lemas tak berdaya, tetapi kejadian barusan ternyata tidak lebih dari sekedar halusinasi yang diciptakan oleh si penyihir untuk Tien, karena pada kenyataannya apa yang baru saja kita lihat barusan adalah kemampuan paling hebat yang dimiliki oleh sosok itu, yang seharusnya bisa menghabisi nyawa target dalam halusinasi ciptaannya sendiri. Entah apa yang terjadi, Tien seolah mendapat bantuan dari dewa berupa petir yang seketika menyambar si penyihir. Memanfaatkan kesempatan ini, ia pun segera menghampiri sosok tersebut untuk menghajarnya, sehingga mereka akhirnya terlibat pertarungan jarak dekat. Meski situasi sempat terbalik, Tien mampu membalikkan keadaan, bahkan bisa dengan mudah menahan serangan tombak sampai akhirnya setelah si penyihir dipastikan tewas, Tien dan warga termasuk Yuli yang selamat lekas pulang ke desa penari untuk memulai kehidupan baru. Ia memutuskan untuk tinggal di sana dan akan ikut serta dalam gotong royong bersama warga untuk membangun kembali desa sebelum nantinya menikah dengan Yuli.
Tamat.